بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama alhamdulillah, pembahasan kita yang terakhir adalah bab tentang bab fit tauhid wa ghurbat ad-din, atau hanya di tangan Allah segala kekuasaan, tiada yang dapat memberikan manfaat dan tidak pula menolak mudarat atau bahaya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini sudah kita bahas, ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, dan ada hanya sedikit yang saya akan menguraikannya, yaitu tentang beberapa masalah penting yang terambil dari hadis ini, ya, yang dibawakan oleh al-musannif, penulis buku ini rahimahullah ta'ala. Dalil yang dibawakan oleh penulis adalah firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-A'raf ayat 191-192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah, ya, yaitu Dia yang menciptakan, ya, apakah mereka menyekutukan sesuatu yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. Jadi apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak bisa menciptakan suatu apapun. Wala yastati'una lahum nasran. Dan apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan pertolongan pada mereka, ya. Nah, ini semua menjelaskan kepada kita tentang kejahilan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Yang diibadahi selain Allah itu semua tidak bisa menciptakan suatu apapun. Kalau yang diibadahi selain Allah, yang disembah selain Allah, malaikat tidak bisa menciptakan apapun. Kalau yang diibadahi atau disembah itu para nabi pun tidak bisa menciptakan segala sesuatu apapun. Apalagi berhala, berhala yang justru mereka yang menciptakan atau membuat berhala itu, kemudian mereka menyembahnya. Maka ini menunjukkan kejahilan dari orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kisah ini pula, atau dalam bab ini, yang diambil di antara pelajaran-pelajaran yang lain adalah tentang dianjurkannya kunut nazilah, membaca kunut nazilah, ya, apabila kaum muslimin tertimpa musibah, ya, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam tatkala ada sekelompok orang yang membunuh kaum mukminin, kaum muslimin, ya, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk kunut nazilah, atau beliau melakukannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, ya, bahwa Nabi Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah SAW mengucapkan, idza rafa'a ra'sahu minar ruku',
kalau beliau bangkit dari ruku fi raq'ati al-akhirah, pada rakaat yang terakhir dari solat fajar. Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya, jadi beliau menyebut langsung orang-orang yang dilaknat oleh beliau atau yang didoakan jelek oleh beliau karena mereka telah menyakiti kaum mukminin. Ya, mereka telah menyakiti Nabi alaihissalam sampai beliau terluka, ya, pada waktu perang Uhud misalnya, ya, sehingga beliau kemudian melaknat orang-orang yang telah menyakiti beliau. Kemudian ini dianjurkannya kunut nazilah apabila kaum mukminin terkena suatu musibah. Dan memang betul kunut nazilah itu bukan bukan inisiatif dari ketua takmir, tidak. Ya, kunut nazilah itu atas perintah dari ulil amri, ya. Perintah dari ulil amri atau orang yang berwenang yang memerintahkan untuk kunut nazilah. Ya, kemudian bahwa hidayah itu biadillah subhanahu wa ta'ala. Hidayah berada di tangan Allah. Kita hanya bisa dan mampu menyampaikan dakwah, menyeru umat kepada atau manusia kepada agama Allah. Tapi hakikat hidayah itu adalah hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, makanya ketika Nabi alaihissalam melaknat orang-orang itu, Allah menurunkan firman-Nya, ya, laisa laka minal amri syai', kamu tidak mempunyai urusan apapun dengan masalah ini. Artinya perkara mereka orang-orang yang telah menganiaya kaum mukminin itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusanmu wahai Muhammad. Ya, jadi lebih utama seorang mukmin menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mungkin seorang dizalimi, dianiaya baik dengan ucapan ataupun perbuatan, maka ya satu amal yang lebih utama adalah kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita maafkan orang itu juga tidak mengapa, itu lebih baik. Tapi terkadang ada orang yang dimaafkan malah merajalela kezalimannya, maka tidak pantas dimaafkan, ya, orang seperti itu. Nah, maka itu berhak, ya, dia mendoakan yang buruk untuk orang itu, ya. Tetapi juga bisa dia menyerahkan perkaranya, urusan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa Nabi alaihissalam memperdengarkan nama orang-orang yang dilaknat oleh beliau atau yang beliau doakan keburukan bagi orang-orang itu. Ya, ini menunjukkan bolehnya. Ya, memang ada ketentuan apakah boleh kita melaknat seorang secara pribadinya, personnya, itu ada khilaf di antara ulama. Tapi secara umum adalah kalau memang mereka orang-orang yang betul-betul menyakiti kaum mukminin, membolimi kaum mukminin, ya, maka boleh disebut namanya. Ya, disebutnya sini laknatul muayyan fil qunut, tentang dibolehkannya melaknat secara personal atau personil, ya, orang yang telah berbuat kezaliman kepada kaum mukminin. Kemudian juga tentang firman Allah Azza wa Jalla, Allah perintahkan kepada Nabi alaihissalam untuk mengingatkan kepada kerabat beliau, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, kita diwajibkan untuk memberi peringatan kepada keluarga kita, istri, anak-anak, suami, ya, untuk diingatkan sebelum yang lainnya. Itu dakwah dimulai dengan diri kita, kemudian kerabat kita, kemudian baru yang lainnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang beriman, peliharalah, jagalah diri-diri kalian, dan keluarga kalian dari azab api neraka. Makanya Nabi alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kerabatnya,
beliau langsung menyebut, memanggil satu persatu dari kaum atau kabilah Arab ketika itu. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas putra Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an, aku tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau, melindungi engkau dari azab Allah sedikit pun. Ya Safiyah ammat Rasulullah SAW, wahai Safiyah, ini bibi beliau, ya, putri dari Abdul Muttalib. Ya Safiyah ammat Rasulullah SAW, la ughni anki minallahi syai'an, aku tidak bisa memberikan manfaat padamu sedikit pun, aku tidak bisa melindungi kamu dari azab Allah sedikit pun. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, dan wahai Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah dari hartaku apa yang kau inginkan. La ughni anki minallahi syai'an, aku tidak mampu, aku tidak bisa yakni membela engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, ini semua menunjukkan bahwa manusia memang dalam masalah ini harus ego, ya, dirinya dulu baru orang lain, ya. Karena ini untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Di dunia kadang-kadang terjadi hal-hal yang dua orang teman bisa berpisah karena masalah duniawi. Misalnya beli tiket pesawat, ya, kemudian transit di Denpasar misalnya, ya. Lalu yang satu karena melihat ini jamnya masih cukup, dia bilang aku mau ini dulu mau jenguk familiku, ya, sebentar keluar ke kota Denpasar atau mana lah gitu misalnya. Keluarlah dia. Yang satu negur, jangan, ya, nanti kamu bisa terlambat tuh kalau ada panggilan, ya. Tahu-taunya betul panggilan dimajukan, ya. Dipanggil-panggil sampai berkali-kali orang yang pergi jenguk keluarganya datang. Ya begitu lihat dari jauh sudah mau tidak mau berpisah, tidak bisa ditahan pesawatnya. Jadi ada hal-hal yang memang di dunia sudah berpisah, apalagi di akhirat, ya. Itu contoh, ya. Ada gempa bumi, naudzubillah min dzalik, masing-masing selamatkan dirinya, keluar dari rumah lari, hanya bisa teriak, "Woi fulan, gempa keluar," ya. Tapi apa dia nunggu nunggu sing masih tidur? Ya enggak. Keluar itu di dunia, ya. Apalagi di akhirat, naudzubillah, azab Allah dahsyat, ya. Maka dalam berdakwah, memperbaiki diri kita, dahulukanlah untuk diri kita, kemudian keluarga kita. Kemudian kita lanjutkan dengan bab fi bayanil hujjah ala ibtal syirik. Bab tentang menjelaskan bahwa fi bayanil hujjah ala ibtal syirik, yakni bab tentang penjelasan atau penegakan hujjah tentang kebatilan dari perbuatan kesyirikan, bahwa kesyirikan itu adalah sebuah kebatilan, ya. Kesyirikan itu adalah sebuah kebatilan, ya. Kemudian di dalam terjemahan disebut situ, dalam terjemahan, keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini ada perbedaan tema menurut saya, tapi dalilnya yang di bawahnya itu sama. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebutkan bahwa pembahasan ini menunjukkan tentang ditegakkannya hujjah akan keesaan Allah Ta'ala, ya, dan bahwasanya kesyirikan itu adalah sebuah kebatilan. Dalil yang dibawakan pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Saba ayat yang ke-23. Surat Saba ayat yang ke-23, yaitu qaulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkannya rasa takut dari hati mereka, para malaikat itu, maka mereka bertanya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu, oleh Rabbmu?
mereka menjawab ya perkara yang benar. Jadi apa yang Allah firmankan itu adalah hak ya, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini tentang keadaan para malaikat. Disebutkan di sini ya oleh di antara ulama tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya, bahwa alladzina fuzzi'a an qulubihim al-malaikah. Jadi yang dihilangkan rasa takut dari hati mereka itu adalah para malaikat ya, adalah para malaikat yang awalnya mereka takut, kemudian dicabut, dihilangkan rasa takut itu sehingga mereka menyadari keadaan mereka. Ya, alladzina fuzzi'a an qulubihim al-malaikah. Qalu wa inna ma fuzzi'a an qulubihim min ghasyiyatin tusibuhum 'inda sama'i kalamillah. Jadi yang membuat mereka itu rasa takut, para malaikat itu, karena mereka mendengar ibarat petir akan firman Allah itu. Ketika Allah berfirman, ya, ketika Allah berfirman didengar oleh para malaikat, itu ibarat petir yang membuat mereka takut. Makanya itu petir itu salah satu dari bagaimana Allah menakut-nakuti para hambanya. Ya, oleh karena itu seorang dianjurkan membaca doa ketika mendengar petir, ya, suara yang begitu kerasnya, ya, itu apa bacaannya? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya, itu salah satu ya athar dari sahabat ya, yaitu Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau kalau mendengar petir, beliau baca itu. Ya, jadi mereka karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendengar suara atau mendengar firman Allah dibacakan. Ya, kemudian setelah berlalu apa yang mereka dengar, maka dicabutlah rasa takut itu dari hati mereka. Baru mereka bisa bertanya. Baru mereka kemudian bisa bertanya kepada yang lainnya, sesama malaikat. Ya, madza qala rabbukum? Apa sih yang diucapkan oleh Rabbmu? Qalu al-haqqa. Para malaikat menjawab bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dari kalam Allah itu adalah al-haq. Ya, al-haq alladzi la miryata fihi. Itu kebenaran yang tidak ada keraguan padanya, ya, karena apa yang disampaikan oleh Allah adalah hak, ya. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW, termasuk itu adalah bagian dari wahyu Allah, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga kalau sudah dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, kata Nabi SAW, innama hiya fil malaika. Ya, ayat ini berkaitan dengan para malaikat. Idza sami'at al-wahya ila Jibril, kalau mereka mendengar wahyu yang Allah sampaikan kepada Jibril, ya, wa amara Allah taala bihi, dan Allah perintahkan kepada Jibril sesuatu, maka ya mereka mendengar, ya, ibarat ini disebutkan bahwa itu ibarat jarusul silsilah, ibarat bunyinya lonceng, ya, sebagaimana rantai atau lonceng yang diletakkan pada batu yang jernih, yang bersih, batu yang kuat, ya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang lain tidak terdengar, kecuali yang terdengar adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka semua omongan-omongan yang lainnya itu seakan-akan hilang. Nah, kemudian Allah taala berfirman, ya, dalam beberapa ayat tentang orang-orang yang mereka menyembah atau meminta kepada para malaikat syafaat. Ternyata para malaikat pun adalah hamba-hamba Allah yang takut pada Allah Ta'ala.
bukan orang-orang yang mereka bukan orang yang berani pada Allah Ta'ala. Artinya sama-sama makhluk, ya. Makanya seorang hamba minta hanya kepada Allah. Adapun syafaat itu betul, ya, di hari kiamat akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah memberikan syafaat kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki, yang Allah izinkan. Contohnya adalah siapa mereka? Para malaikat. Mereka berhak memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah. Kemudian para anbiya, para rasul, kemudian para orang-orang yang soleh, para syuhada, ya, mereka semua itu yang diberikan syafaat atau diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah. Tapi semua itu dengan seizin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua dengan seizin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dalam hadis sahih, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis samai, apabila Allah menetapkan suatu putusan di langit, ya, ini menunjukkan bahwa Allah di atas seluruh makhluknya, ya. Darabat al-malaikatu bi ajnihatiha hud'anan liqaulih, maka semua para malaikat meletakkan, yaitu sayap-sayap mereka, ya, karena tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada apa yang mereka dengar dari perintah Allah atau dari firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalika. Jadi kalau wahyu itu disampaikan, maka disebutkan di sini seakan-akan firman Allah itu, ya, firman Allah itu didengar seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata, ya. Hal ini atau hal itu memekakkan mereka, ya, memekakkan para malaikat sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Ini dalam hadis Nabi SAW. Ya, jadi kalau wahyu turun itu ibarat yaitu tadi gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Hal ini menjadikan mereka peka telinga mereka, para malaikat itu, ya. Kemudian sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Kemudian setelah mereka hilang rasa takutnya, ya, mereka berkata, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Jadi bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhanmu, mereka menjawab perkataan yang hak, perkataan yang benar, ya. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, ketika itulah, ini kisah ketika turunnya wahyu. Ketika itu fayasma'uha mustariqus sama', ada para syaitan yang mereka berupaya untuk mencuri berita dari langit, ya, itu para syaitan. Dahulu di zaman Nabi SAW mereka lebih gencar mencuri berita. Tapi setelah diutusnya Nabi SAW, maka Allah menjadikan bintang-bintang itu sebagai yang melempar syaitan para pencuri berita itu, ya. Nah, nanti disebutkan di sini. Fayasma'uha mustariqus sama'. Apa yang diturunkan atau dari wahyu itu didengar oleh para pencuri berita, ya. Ya, para pencuri berita yaitu dari golongan syaitan. Hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Jadi mereka tersusun-susun para syaitan itu. Yang atas ini diberitahukan kepada yang bawah, yang bawahnya diberitahukan kepada yang bawahnya, dan seterusnya, ya. Wasafahu Sufyan bikaffihi, ya, fa'arafaha. Jadi ibarat demikian, ya.
Ini yang syaitan yang pertama mencuri berita di sini, dilemparkan ke sini, dari sini ke sini dan seterusnya sampai kepada para dukun. Nah, nanti disebutkan. Wa baddala asabi'ahu fayasma'u al-kalimah. Lalu yang didengar itu ternyata hanya satu kalimat yang didengar oleh pencuri berita itu. Fayulqiha ila man tahtahu. Lalu dia sampaikan berita itu kepada yang berada di bawahnya, ya. Tsumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu. Kemudian yang di bawah tadi itu dia menyampaikan berita itu kepada yang di bawahnya lagi. Hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Sampai berita itu diberitahukan oleh syaitan tadi, ya, kepada as-sahir, kepada tukang sihir, au al-kahin, atau kepada dukun, ya. Farubbama adrakahu asyihab. Bisa jadi para syaitan pencuri berita itu terkena lemparan syihab. Syihab itu bintang-bintang yang digunakan untuk melempar syaitan, ya. Farubbama adrakahu asyihab qabla an yulqiyaha. Terkadang yang sudah mencuri berita itu terkena lemparan bintang sebelum dia sampaikan kepada yang di bawahnya. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Tapi bisa jadi, ya, dia sampaikan, ya, wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Fayakdzibu ma'aha mi'at kadzib. Jadi bisa jadi sebelum berita itu sampai kepada para pencuri itu sudah terkena lemparan, ya, atau berita, maka fayakdzibu ma'aha mi'at kadzbah, ya, sehingga kemudian mereka para syaitan itu yang mencuri berita hanya satu kalimat yang mereka dengar, tapi mereka membuat 100 kedustaan, ya. Fayuqal alaysa qad qala lana yaum kadza wa kadza. Maka dikatakan, bukankah dahulu, ya, bukankah pernah pada hari ini, pada tanggal ini telah disampaikan kepada kami berita ini dan berita itu. Fayusaddiqu bitilkal kalimah allati sumiyat minas sama. Maka dia membenarkan apa yang dia dengar dari langit, tapi dia mendustakan atau membuat kedustaan sebanyak 99 dusta. Jadi ada 100 kedustaan atau satu yang benar, selainnya itu adalah dusta. Nah, ini tentang perkataan para ulama, ya. Jadi kadang-kadang memang ada para pencuri berita, ya. Ada yang dapat berita, satu berita, tapi berita itu dibuat kemudian sehingga menjadi lebih banyak dustanya daripada haknya. Lebih banyak dustanya daripada haknya. Nah, ini semua telah dijelaskan oleh para ulama di sini, ya. Idza arada Allah Ta'ala, kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah kemudian pada bab yang berikutnya, pada hadis yang berikutnya. Jadi intinya bahwa apa yang kita dengar dari hadis Rasulullah tadi itu menunjukkan memang ada upaya untuk mencuri berita oleh para syaitan ke langit, ya. Iya. Kemudian berita itu dicuri, ada yang terkena lemparan malaikat, ya, dengan bintang, ya. Ada yang juga selamat, ya. Sehingga berita itu sampai dan terjadi kedustaan 100 dusta dan hanya satu yang benar, ya. Hanya satu yang benar. Waliyadzubillah. Itulah pekerjaan para dukun, ya, tukang sihir. Kadang-kadang mereka memberikan berita-berita gaib, tapi lebih banyak dustanya daripada benarnya. Kemudian wa Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allah Ta'ala an yuhya bil amri takallama bil wahyi." Apabila Allah menghendaki untuk mewahyukan suatu perkara,
Maka takallam, Allah menyampaikan wahyu itu. Allah sampaikan, ya. Kemudian akhadatis samawati minhu rajfatan. Begitu Allah sampaikan wahyu, maka goncanglah langit itu, ya. Akhadat as-samawatu rajfatan, ya. Au qal ra'datan syadidatan. Begitu wahyu itu disampaikan oleh Allah tentang suatu perintah, langit itu goncang, ya. Atau disebutkan ra'datan syadidatan, atau ada suara yang sangat dahsyat, ya. Khaufan minallah azza wa jalla. Mengapa itu terjadi? Karena takut pada Allah Ta'ala, ya, atas putusan Allah atau perintah Allah. Hatta para malaikat takut apa yang akan Allah putuskan. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu, ya, maka penduduk langit apabila mendengar, ya, suara itu atau goncangan itu, sa'iqu, mereka jatuh pingsan. Wa kharru lillahi sujadan, ya. Kemudian mereka sujud pada Allah, kharrulillahi sujadan. Fayakunu awal man yarfa ra'sahu Jibril. Yang pertama kali mengangkat kepalanya dari sujudnya adalah Jibril. Fayukallimuhullah min wahyihi bima arada. Maka Allah kemudian menyampaikan kepada Jibril wahyu yang Allah kehendaki untuk menyampaikan kepada Jibril tersebut. Thumma yamurru Jibril alal malaikah. Kemudian Jibril melewati para malaikat, karena dia akan melaksanakan perintah Allah. Ya, thumma yamurru Jibril alal malaikah. Kullama marra bis sama'in sa'alahu malaikatuha. Kullama marra bis sama', setiap Jibril melewati satu langit, sa'alahu malaikatuha. Maka penduduk langit tersebut yang terdiri dari malaikat itu bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa putusan? Qol bisa jadi putusan, ya. Apa putusan Tuhan kami? Karena nanti ada suatu dari perkataan Allah, entah itu perintah, entah itu turunnya azab, entah itu apa saja, putusan-putusan Allah. Madza qala rabbuna ya Jibril? Apa yang telah disebutkan oleh Tuhan kami wahai Jibril? Fayaqulu Jibril mengatakan, menjawab para malaikat tadi yang bertanya, al-haqqa, bahwa yang Allah ucapkan itu pasti kebenaran. Tidak mungkin kebatilan. Al-haq wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka semua mereka mengucapkan seperti ucapan Jibril, al-haqqa wa huwal aliyul kabir. Oh, ternyata yang Tuhan kami ucapkan adalah kebenaran, dan dia yang maha tinggi lagi maha besar. Para malaikat ikut ucapan Jibril. Mithla ma qala Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Nah, Jibril lakukan hal ini sampai apa yang menjadi tugas beliau untuk melaksanakan dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sesuatu yang menunjukkan bahwa, ya, Allah maha agung dan yang mengetahui betul, ya, secara nyata adalah para malaikat. Dalam arti mereka tahu akan keagungan Allah Ta'ala, ya. Makanya iman para malaikat tidak sama dengan iman manusia, ya, karena iman Jibril tidak sama dengan iman Rasulullah SAW. Iman Rasulullah SAW tidak sama dengan imannya Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Apalagi imannya kita, ya. Tapi alhamdulillah masih ada iman, ya. Walaupun iman kita mungkin lemah, ya, tapi masih ada iman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis An-Nawas bin Sam'an menjelaskan kepada kita tentang bagaimana, ya, Allah menyampaikan wahyu kepada Jibril, ya, yaitu dengan Allah bersuara, suara yang kedengaran oleh yang di langit, ya, semuanya penduduk langit. Kemudian disebutkan di sini ada dua hal. Yang pertama, bahwa terjadi goncangan pada langit itu karena wahyu Allah Subhanahu wa taala.
atau terjadi auqal, atau beliau mengatakan ra'datan syadidatan. Ya, ra'datan syadidatan, goncangan yang dahsyat, ya, suara yang keras, ya, yang menunjukkan semua itu karena apa? Khaufan minallah azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Makanya sebesar apa keagungan Allah dalam hati seorang, sebesar itu pula ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ya, kita diperintahkan untuk betul-betul menjadikan atau keagungan Allah dalam hati kita ini. Semakin besar keagungan Allah dalam diri kita, kita semakin takut pada Allah Taala. Ya, makanya kata Nabi Alaihissalam, at-taqwa hahuna, takwa itu di hati, di sumbernya. Kalau hati ini, ya, dipenuhi, diisi atau terisi oleh ketakwaan seorang hamba pada Allah Ta'ala, maka seluruh anggota badannya akan mengikuti hati tadi itu. Ya, pandangannya, tangannya, kakinya, ya, telinganya, matanya, lisannya akan takwa pada Allah Ta'ala. Tergantung dari kebesaran keagungan Allah yang ada dalam dada seseorang. Semakin dia bertakwa, maka dia semakin taat pada Allah Ta'ala, semakin takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kata Nabi Alaihissalam, ana a'lamukum billah wa ahsyakum lahum. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian, dan aku adalah orang yang paling takut pada Allah di antara kamu sekalian. Maka semakin tinggi ma'rifatullah seorang hamba kepada Allah, semakin tinggi pula ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Bukan sebaliknya, semakin berani. Kalau sudah mencapai ma'rifatullah, minum khamr sampai di leher jadi zam-zam. Iya. Itu dongeng-dongeng, itu orang-orang yang memang jauh menyimpang dari agama Allah. Iya. Na'udzubillah. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi kita harus, ya, dari syariat ke tarekat ke hakikat dulu, hakikat kemudian ke ma'rifah. Ma'rifah itu sudah tertinggi, ya. Ma'rifah yang paling tinggi derajatnya. Pernah ada kisah. Nah, kisah ini kisah nyata. Ada seorang yang punya ilmu datang di majelis yang seperti itu, golongan yang ma'rifatullah ini. Padahal ma'rifatullah secara hak itu adalah hak. Artinya seorang yang semakin tahu tentang Allah, dia akan semakin takut pada Allah Ta'ala. Kemudian si syekh yang ada di majelis itu mengatakan, saya sebentar, kalian tunggu di sini, aku akan naik ke arsy. Si ini orang yang al-arif billah, yang betul-betul katanya paling mengenal Allah, sudah sampai pada derajat ma'rifah. Dia mengatakan pada murid-muridnya, kamu tunggu sebentar, aku mau naik ke arsy. Si anak yang ngerti ilmu tadi itu mengetahui sendal sang yang naik ke arsy ini, maka diambillah sendal orang tersebut, sembunyikan. Kemudian menjelang berapa waktu muncul keluar dari kamar gitu. Jadi ketika mau naik arsy masuk ke kamar. Kemudian selang beberapa waktu keluar dia. Dia cari sendalnya, mana sendalku ini? Kata si anak tadi, kemungkinan besar ketinggalan di arsy. Langsung diusir keluar dari majelisnya. Karena tahu ini bahaya orang ini. Ini bahaya, masuk di sini bahaya. Iya, jadi hati-hati. Padahal sebetulnya betul ma'rifatullah itu hal yang luar biasa. Kalau seorang betul-betul mengenal Allah Ta'ala, dia akan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya semakin tinggi, ya, ma'rifatullah seorang hamba kepada ma'rifatullah seorang hamba, maka dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang diambil dari pembahasan ini, yang pertama yaitu tadi tafsir tentang
firman Allah Azza wa Jalla, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ya, ini tentang bagaimana keadaan para malaikat ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin rasa takut mereka pada Allah, bahkan langit bergoncang, ya, demikian pula para malaikat sampai karena takutnya kemudian mereka menyungkur, ya, kepada sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga, pembahasan ini menunjukkan ma fiha minal hujjati ala ibtali syirik. Tentang dalam bab ini ada merupakan dalil akan kebatilan syirik itu, ya, khususan man ta'allaqa ala sholihin, terutama orang-orang yang menggantungkan hidup mereka, harapan mereka kepada orang-orang yang soleh, ya, kepada wali-wali Allah, ya, apalagi yang telah meninggal, dianggap itu yang menyelamatkan mereka, itu yang memberikan pertolongan pada mereka. Ini semua ada suatu hal yang merupakan perbuatan kesyirikan, ya. Jangankan orang-orang yang soleh, para malaikat seperti ini pada Allah Ta'ala, takutnya mereka, ya, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Takwanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini satu pelajaran penting, ya, supaya kita ini betul-betul hanya bergantung kepada Allah, memohon pada Allah, berharap hanya pada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa qalu al-haqqa wal aliyyul kabir, bahwa semua firman Allah, semua putusan Allah, semua perintah Allah adalah hak, adalah kebenaran. Ya, karena Allah tidak mungkin melakukan kebatilan. Ya. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian juga bahwa yang diambil dari bab ini, ya, sabab su'alihim an dalik, ya, jadi ada pertanyaan para sahabat atau malaikat kepada Jibril, ya, ini pertanyaan para malaikat kepada Jibril, ya, apa sebetulnya yang terjadi, ya, apa yang difirmankan oleh Allah. Kemudian anna Jibril walladzi yujibuhum ba'da dzalika, bahwa yang menjawab pertanyaan para malaikat itu adalah Jibril. Jibril yang menjawab pertanyaan para malaikat tentang apa yang disampaikan oleh Allah, ya, yaitu apa yang disampaikan oleh Allah disampaikan oleh Jibril kepada para malaikat, ya, yang intinya semua yang disampaikan oleh Allah adalah al-haq, dan kebenaran. Kemudian juga ini menunjukkan kemuliaan Jibril alaihissalam. Jadi malaikat yang paling mulia adalah Jibril, manusia yang paling mulia adalah Rasulullah SAW, ya. Ya, malaikat paling mulia Jibril. Para ulama menyebutkan ada 3 malaikat ini yang paling mulia, ya, dan di antara 3 ini adalah Jibril yang paling mulia. Siapa mereka? Jibril, Mikail, Israfil. Ini yang disebutkan dalam doa di salat malam. Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil, fatirus samawati wal ard, alimul ghaib wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Itu adalah satu doa iftitah ketika salat malam yang disebut 3 nama malaikat ini, ya, bahwa Allah Rabbnya, pencipta, ya, penguasa, pengatur 3 malaikat ini, Jibril, Mikail, wa Israfil. Allahumma Jibril wa Mikail wa Israfil. Dalam satu riwayat Allahumma Rabba Jibril, ya, ada riwayat Rabba Jibril, sama, Jibril dan Jibril sama, ya, Mikail, ya, itu. Jadi ini 3 malaikat. Para ulama menyebutkan apa hikmah, ya, penyebutan 3 malaikat ini dalam doa iftitah ketika sholat di malam hari. Kata para ulama bahwa 3 malaikat ini adalah mewakili semua kehidupan. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang tugasnya
menyampaikan wahyu Allah kepada para anbiya, para rasul. Ya. Dan wahyu itu adalah kehidupan ruh kita, jiwa kita. Dia hidup dengan wahyu. Kalau mau jiwa kita ini hidup, ruh kita ini hidup, maka berikan makanannya. Apa makanannya? Wahyu Allah, kalamullah, kalamur rasul. Itulah makanannya. Kemudian yang kedua, jadi tadi kehidupan jiwa, kehidupan hati seorang hamba. Yang kedua adalah Mikail. Ini mewakili kehidupan. Karena Mikail adalah tugasnya apa? Membagi wilayah turunnya hujan. Ya, itu Mikail. Yang dengan turunnya hujan ini akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang itu sebagai rezeki bagi manusia. Itu semua untuk apa? Pertumbuhan fisik, kehidupan fisik kita. Itu Mikail. Kemudian yang ketiga Israfil. Ini adalah peniup sangkakala, yaitu hidupnya manusia setelah mereka mati. Jadi 3 malaikat ini mewakili kehidupan seluruhnya bagi manusia ini. Kehidupan hatinya, kehidupan fisiknya, dan kehidupan sesudah yaitu kebangkitan sesudah kematian. Dan Israfil itu salah satu malaikat pembawa arsy. Dari 8 malaikat pembawa arsy, salah satunya adalah Israfil. Dan Nabi SAW telah ditanya, pernah beliau ditanya, pernah beliau itu bersabda, aku diizinkan ya untuk mengetahui yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala tentang di antara sifat malaikat atau para malaikat pembawa arsy. Ya. Jarak antara pundak mereka, malaikat pembawa arsy, satu malaikat, jarak antara pundak dan telinganya ini 700 tahun perjalanan. Ya. 700 tahun perjalanan. Itu fisik mereka. Ini baru satu yang disebutkan. Belum yang lain, wallahu a'lam. Ini menunjukkan kebesaran para malaikat. Apalagi yang menciptakannya. Kalau yang diciptakan kita tidak bisa bayangkan besarnya seperti apa, ya. Apalagi yang diciptakan. Ini langit yang kita lihat sekarang ini, langit di atas kita ini, kita tidak bisa gambarkan seperti apa besarnya. Ya. Tidak bisa menggambarkan. Cuma hanya lihat aja, masya Allah luas, gede. Tapi seperti apa, Allah alam. Di bawah langit ini miliaran gugusan bintang. Miliaran yang ditemukan manusianya itu satu putaran, satu grup ini, grupnya matahari. Yang pernah belajar dulu, tidak tahu apa, ada yang paling jauh, ada yang paling dekat dengan matahari. Ya. Berapa? 7 atau 8? Matahari pusat kan? Ya. Terus yang memutari matahari berapa? 9 ya. Ini baru sedikit yang kita ketahui, belum yang lainnya seperti apa. Ya, wallahu a'lam. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Oh manusia, ibu-ibu, ada yang pandai hanya bikin roti, ya. Disuruh masak, oh enggak, maaf, enggak sanggup deh masak. Tapi kalau roti, masya Allah semangat. Ada lagi ibu yang lain, bisanya masak. Disuruh bikin roti, enggak, itu bukan bidangku. Ya, ya itu. Dokter, spesialis. Nanti pada ujungnya, spesialis saluran kencing. Ya. Dari seluruh tubuh ini, yang dia ahli hanya satu urat itu, tempat keluarnya kencing. Ya. Jadi betul-betul manusia yang tidak ada, yang tidak ada apa-apanya. Ilmu itu sedikit yang dikasih kepada kita ini. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, seandainya lautan ini jadikan tinta, kemudian pohon-pohon ini semua jadikan sebagai pulpen untuk mencatat ini, maka akan habis. Ya. Tidak akan habis ilmu Allah. Ya. Tintanya habis, ilmu Allah tidak habis. Kalau didatangkan 7 lautan lagi,
seperti itu juga tetap tidak akan habis ilmu Allah. Itu bukan sebatas itu. Seandainya datangkan 7 lagi berikutnya terus tidak akan habis. Ya. Karena kalimat Allah kalimat yang sempurna. Makanya kita berdoa pada Allah Ta'ala, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena tidak ada manusia yang punya kalimat yang tammah, itu tidak ada. Yang punya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmunya. Baik, lanjut. Jadi hadis menjelaskan tentang keutamaan Jibril alaihissalam. Ya, di sini disebutkan bahwa yang pertama kali mengangkat kepalanya dari sujud adalah Jibril. Yang pertama kali yang mengangkat kepalanya ketika semua pada sujud pada Allah, yang pertama kali angkat kepalanya adalah Jibril. Ya. Kemudian bahwa Jibril, apa yang disampaikan oleh Jibril itu didengar oleh semua penduduk langit. Jadi memang langit itu adalah tempatnya para malaikat. Ya. Penduduk langit itu adalah para malaikat. Ya. Dan Allah jadikan bumi ini untuk manusia. Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi kami letakkan, kami ciptakan untuk manusia. Ya. Maka hayalan orang suatu saat bisa tinggal di manalah, di planet lain, semua omong kosong itu. Ya. Tak akan mampu hidup di sana itu. Karena memang bukan tempatnya. Tempatnya di bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah Ta'ala berfirman, dari bumi kalian kami ciptakan, kepada bumi kalian kami masukkan, kalau mati kuburkan di bumi, dari bumi pula akan dibangkitkan. Ya memang di bumi tempatnya manusia. Ya. Di bumi tempat manusia. Baik. Kemudian juga pelajaran penting dalam masalah ini, bahwa langit itu goncang, terjadi goncangan pada langit karena firman Allah. Ya, bayangkan. Makanya ketika Allah berfirman tentang gunung, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ya. Seandainya Al-Qur'an kami turunkan ke gunung, maka kalian akan melihat gunung itu hancur lebur karena takut pada kalam Allah. Tapi subhanallah, hati manusia ini keras. Ya. Sehingga terkadang lantunan-lantunan ayat, peringatan-peringatan Al-Quran tidak menggoyahkan hatinya sedikit pun. Na'udzubillah min qaswatil qalb. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari hati yang keras. Hati yang keras yang tidak lagi bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah ya dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Padahal bumi langit goncang, gunung hancur mendengarkan firman Allah Ta'ala. Tapi manusia biasa-biasa saja. Ini penyakit artinya. Harus segera kita sembuhkan penyakit ini. Dan minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bahwa pelaksana perintah Allah itu adalah Jibril. Apa yang Allah perintahkan dilakukan. Wahyu yang Allah sampaikan pada beliau, Jibril, ya, beliau sampaikan amanah itu kepada yang ditujukan. Ya, dia pelaksana dari apa yang disampaikan Allah, beliau sampaikan kepada yang Allah perintahkan kepada beliau. Kemudian juga kisah kita dari bab ini menjelaskan kepada kita tentang memang ada para syaitan pencuri berita. Ada para syaitan pencuri berita, tapi mereka berdusta. Lebih banyak dustanya daripada benarnya. Kalaupun ada yang benar hanya satu, dustanya 100. Ya. Kemudian digambarkan tadi bagaimana mereka cara menyampaikan berita itu. Ya, jadi tersusun-susun mereka. Karena langit ini tinggi. Ya, mereka turun-temurun. Ya.
turun temurun sampai kepada yang terakhir, kayak tukang sihir atau dukun. Makanya sampai datang ke dukun, ya. Orang yang datang ke dukun syirik billah. Kemudian Allah melemparkan para malaikat melemparkan para pencuri berita itu dengan planet-planet, ya, dan bintang-bintang yang Allah ciptakan. Salah satu tujuan bintang itu Allah ciptakan adalah untuk melempari para syaitan pencuri berita. Jadi bintang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk 3 fungsi. Fungsi pertama adalah zinatus sama, sebagai penghias bagi langit. Jadi langit ketika cuaca hawa cerah itu bintang-bintang mengindahkan langit itu. Yang kedua, fungsi bintang adalah untuk yahtadun, supaya mereka mengerti arah perjalanan, ya. Kalau zaman dahulu tidak sama zaman sekarang. Zaman sekarang sudah ditemukan macam-macam alat penunjuk arah. Kalau dahulu tidak. Mereka lihat dan arah bintang untuk ke negeri tujuan mereka. Kemudian yang ketiga adalah untuk sebagai alat melempar syaitan para pencuri berita. Kemudian juga diambil dari bab ini adalah yaitu bahwa di antara berita yang sampai kepada syaitan itu atau para syaitan itu, ada yang sudah disampaikan kepada walinya di bumi ini, ada yang belum, karena dia terkena lemparan planet, lemparan bintang, sehingga dia belum sempat nyampaikan. Tapi ada juga di antara mereka yang sudah nyampaikan baru terkena dampak itu. Nah, ini disebutkan di sini, ya, kaunul kain yusaddaq fi badil ahyan, sehingga atau yasduqu fi badil ahyan, bahwa para dukun, ya, terkadang yang mereka ucapkan itu benar, tapi lebih banyak dustanya, ya, lebih banyak dustanya. Ketika mereka ucapkan benar, ya situlah terfitnah, seorang terfitnah. Karena apa yang diomongkan, buktinya benar loh omongan orang itu, padahal lebih banyak tidak benarnya, banyak dustanya daripada benarnya. Kemudian kaunu yakdzib ma'aha mi'at kadibah, kahin, ya, itu berdusta 100 dusta. Dari satu yang benar itu ada dustanya 100 dusta. Kemudian juga dalam kisah ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang itu bisa terpengaruh, padahal ada 100 dusta, yang benar hanya 1, kok bisa percaya yang lain dia ikut percaya, padahal lebih banyak dustanya daripada benarnya. Ini menunjukkan bahwa memang jiwa ini terkadang lebih cenderung kepada kebatilan daripada kebenaran. Karena apa? Dia bergantung pada yang satu itu, padahal banyak dusta yang disampaikan oleh orang tersebut. Kemudian ucapan-ucapan dukun, ya, atau tukang sihir itu terkadang dijadikan yang benar tadi itu sebagai hujah mereka, alasan mereka untuk percaya kepada tukang sihir atau dukun, ya. Kemudian juga diambil dari pembahasan ini tentang penetapan sifat-sifat Allah, itu adalah suatu hal yang merupakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mempunyai sifat, dan sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya, ya, tidak sama dengan makhluk Allah Ta'ala, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian atas anna tilka rajfat wal ghasyah khaufan min Allah, bahwa goncangan yang terjadi, rasa takut yang terjadi, pingsan yang terjadi, semua itu karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian mereka para malaikat
sujud pada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan firman Allah dibacakan. Baik, itu adalah pelajaran-pelajaran yang diambil dari bab kita ini. Insyaallah pertemuan akan datang insyaallah kalau masih ada waktu ya. Karena bulan depan tuh Ramadan. Nah. Oh, cuma ngaji yang agak lambat ya. Iya, jangan bangun sahur terus sambung dengan pengajian, hanya ngantuk semua. Ya, jadi tinggal ditunda kajiannya, ya, agak diakhirkan dikit. Iya, disempatkan untuk adding, ya, adding atau adding. Adding bahasa Inggris, add, nambah, ya. Adding, ya. Bukan wedding loh ya, adding. Ya, baik. Monggo silakan, ada pertanyaan silakan tanyakan. Insyaallah pertemuan akan datang bab asy-syafa'ah.